Bocoran audio Mossad gegerkan Iran. Kamu punya 12 jam untuk lari. Israel serang 8 kota di Iran. Serangan brutal hancurkan pusat nuklir dan kota sipil. Iran tangkap 700 tentara bayaran Israel. Operasi spionase Mossad terbongkar. Putin, Ukraina milik Rusia. Ambisi baru Putin picu perang besar. Halo sahabat Pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Rosalina di program Resum Pojok Negeri Media. Ancaman Mossad kepada para jenderal Iran yang memberi ultimatum 12 jam untuk melarikan diri, menandai dimulainya kampanye psikologis dan militer Israel melalui operasi Rising Lion. Operasi ini bertujuan mengguncang kepemimpinan Iran, melemahkan komando, dan menciptakan ketakutan sistematik. Berikut informasi selengkapnya. Kamu punya 12 jam untuk melarikan diri bersama istrimu atau kamu mati. Itulah isi ancaman Mossad dalam sebuah rekaman audio kepada para jenderal Iran. Ancaman ini datang hanya beberapa jam sebelum serangan besar-besaran Israel mengguncang Teheran. Sebuah rekaman audio eksklusif yang diperoleh The Washington Post mengungkap percakapan mengejutkan antara agen Mossad dan jenderal-jenderal Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Anda punya waktu 12 jam untuk lari. Kami lebih dekat dari urat leher Anda sendiri. Pesan itu diklaim merupakan bagian dari kampanye tekanan psikologis Israel sebelum peluncuran operasi Rising Lion yang menargetkan jaringan militer dan nuklir Iran sejak 13 Juni. Ancaman ini bukan isapan jempol. Dalam waktu 48 jam, 3 tokoh besar IRGC menjadi korban serangan. Mayor Jenderal Hossein Salami, Letnan Jenderal Mohammad Bagheri, dan yang diklaim selamat oleh media Iran, Ali Shamkhani. Dalam rekaman, agen Mossad berkata, "Saya menelpon dari negara yang 2 jam lalu mengirim Bagheri, Salami, Shamkhani satu persatu ke neraka." Tujuan dari ancaman Mossad ini bukan hanya membunuh, tapi juga menanamkan ketakutan, melemahkan struktur komando Iran, dan mempersulit penggantian jenderal oleh Ayatollah Khamenei. Israel dikabarkan menargetkan pejabat tingkat menengah hingga tinggi dan menuntut mereka merekam video yang mengecam rezim Iran sebagai syarat untuk diselamatkan. Salah satu jenderal Iran bahkan bertanya dalam rekaman, "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Operasi ini tak hanya melalui telepon, Mossad juga mengirimkan surat peringatan ke rumah-rumah dan bahkan menggunakan pasangan dari target untuk menyampaikan ancaman secara tidak langsung. Sumber-sumber Zionis menyatakan bahwa percakapan dilakukan dalam bahasa Persia disesuaikan untuk menciptakan efek psikologis maksimal. Kampanye ini bersamaan dengan operasi militer rahasia, aktivasi senjata rahasia, gudang senjata tersembunyi, tim pembunuh elit di dalam Iran. Setelah korban berjatuhan di jajaran IRGC, Iran meluncurkan serangan balasan ke pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan terbesar milik AS di Timur Tengah. Balasan rudal dilaporkan menghantam pangkalan itu, memicu kekacauan dan memaksa evakuasi besar-besaran. Teheran menyatakan bahwa serangan rudal ini adalah tanggapan terukur atas pembunuhan para jenderalnya. Amerika Serikat yang awalnya pasif, kini ikut dalam serangan. Presiden Trump mengerahkan 7 jet siluman B-2 dengan bom penghancur bunker GBU-57 dan rudal Tomahawk ketiga fasilitas nuklir Iran. Namun menurut CNN, serangan itu tak sepenuhnya menghancurkan program nuklir Iran,
melainkan hanya menunda pengembangan selama beberapa bulan. Apakah Mossad berhasil menanamkan ketakutan di dalam kepemimpinan militer Iran? Ataukah serangan ini justru memperkuat semangat perlawanan? Perang Israel-Iran memasuki babak paling mematikan. 8 kota besar di Iran dibombardir rudal Israel dari Teheran hingga Bushehr. Target mereka jelas, pusat nuklir, fasilitas militer, dan infrastruktur sipil. Berikut informasi selengkapnya. Perang Israel-Iran memasuki babak paling mematikan. 8 kota besar di Iran dibombardir rudal Israel dari Teheran hingga Bushehr. Target mereka jelas, pusat nuklir, fasilitas militer, dan infrastruktur sipil. Konflik besar pecah ketika Israel menyerang sejumlah wilayah Iran, menewaskan para pemimpin militer penting. Iran langsung membalas dengan meluncurkan rudal ke jantung kota Israel. Namun yang terjadi selanjutnya jauh lebih brutal. Israel melancarkan kampanye udara terkoordinasi ke berbagai kota strategis Iran. Teheran, ibu kota Iran, jadi target pertama dan paling berat. Pangkalan militer, stasiun televisi negara, hingga gedung-gedung tinggi di kawasan elit Nobonyat hancur. Ribuan warga melarikan diri ke pegunungan Alborz, 600 lebih tewas, ribuan terluka. Serangan ke Teheran adalah sinyal jelas Israel ingin menyerang pusat kekuasaan Iran. Isfahan dan Natanz diserang karena dianggap sebagai pusat program nuklir Iran. Fasilitas pengayaan uranium di Natanz dibombardir dengan drone dan rudal presisi tinggi. Sistem pertahanan S-300 Iran dilaporkan gagal dan banyak sentrifuga rusak parah. Tujuan Israel jelas, lumpuhkan potensi senjata nuklir Iran sebelum semuanya terlambat. Reaktor air berat di Arak dan Hondaf tak luput dari serangan. Meski belum ada kebocoran radiasi, dunia gempar dengan resiko bencana nuklir sekelas Chernobyl. Reaksi keras datang dari Rusia, Cina, dan negara-negara Eropa yang mengecam serangan ke fasilitas aktif. Ras, kota di dekat Laut Kaspia yang sebelumnya aman, kini ikut terbakar. Jaringan logistik militer dihantam, dan warga sipil panik karena konflik kini menyentuh wilayah utara Iran. Ketegangan psikologis makin parah, karena banyak penduduk tak siap menghadapi perang. Israel menyerang Bushehr, rumah bagi reaktor nuklir sipil pertama Iran, dan pusat industri gas dan minyak. Kilang South Pars terbakar, depot energi dilaporkan hancur. Tujuan Israel, hancurkan ekonomi dan sumber energi utama Iran. Serangan ini memicu kekhawatiran akan krisis lingkungan dan kelangkaan energi domestik. Di Borujet, pabrik otomotif Farda Motors dihancurkan. Di Kasir Ishirin, gedung departemen sosial rusak. Serangan ke infrastruktur sipil mengguncang kecaman luas karena menyasar elemen non-militer. Serangan fase awal pada Oktober 2024 menghantam wilayah barat dan barat daya Iran. Pangkalan udara, radar, dan pos logistik dihantam habis oleh operasi Days of Repentance. Cakupan target Israel kini menjangkau hampir seluruh penjuru Iran. Total korban lebih dari 657 tewas, lebih dari 2.000 terluka, ribuan mengungsi. Jaringan listrik, rumah sakit, dan sistem transportasi lumpuh di banyak kota besar.
Beberapa negara mengevakuasi kedutaan dari Tehran, sekolah dan kantor ditutup, akses internet dibatasi. Rusia dan Cina memperingatkan resiko krisis lingkungan besar jika fasilitas nuklir aktif terkena lagi. Israel menyatakan mereka hanya menargetkan fasilitas militer dan nuklir, namun serangan menyentuh warga sipil dan infrastruktur vital. Iran membalas, menyerang wilayah Israel, termasuk rumah sakit dan perumahan di utara negara itu. Amerika Serikat mulai mengerahkan pasukan tambahan di Timur Tengah. Negara-negara seperti Lebanon, Suriah, dan Irak dikhawatirkan akan terseret dalam konflik terbuka. Apakah perang ini akan meluas jadi konflik regional bahkan global? Ataukah gencatan senjata bisa menyelamatkan situasi sebelum terlambat? Dalam perkembangan mengejutkan usai gencatan senjata, otoritas Iran mengumumkan telah menangkap 700 orang yang diduga sebagai tentara bayaran Israel. Mereka dituduh terlibat dalam jaringan spionase dan sabotase yang dijalankan Mossad selama konflik berdarah 12 hari. Berikut informasi selengkapnya. Dalam perkembangan mengejutkan, usai gencatan senjata, otoritas Iran mengumumkan telah menangkap 700 orang yang diduga sebagai tentara bayaran Israel. Mereka dituduh terlibat dalam jaringan spionase dan sabotase yang dijalankan Mossad selama konflik berdarah 12 hari. Menurut kantor berita Fars, ratusan orang ini dituduh beroperasi dalam jaringan mata-mata yang aktif menjalankan misi intelijen dan sabotase atas nama Israel. Penangkapan ini dilakukan setelah operasi intelijen besar-besaran oleh aparat keamanan Iran. Banyak dari mereka ditangkap berdasarkan laporan masyarakat, menunjukkan tingkat kewaspadaan tinggi di dalam negeri. Menariknya, Mossad tidak membantah keterlibatan mereka. Badan intelijen Israel itu secara terbuka mengakui operasi mereka di Iran, bahkan merilis video agen-agen Mossad yang tengah melaksanakan misi di balik garis pertahanan musuh. Mossad dilaporkan mendirikan pangkalan rahasia di dalam Iran sebagai peluncur drone yang menyerang target strategis selama operasi Rising Lion. Operasi penangkapan berlangsung di berbagai wilayah, Kermanshah, Isfahan, Khuzestan, Fars, dan Lorestan. Namun otoritas Iran belum mengungkap jumlah tersangka di Teheran yang diduga sebagai titik paling sensitif dalam operasi intelijen ini. Media domestik Iran melaporkan bahwa beberapa dari para tersangka telah dieksekusi selama masa perang. Tapi tidak ada data resmi mengenai jumlah atau proses hukumnya. Aparat keamanan juga menyisir warga yang menyebarkan konten online pro-Israel. Penangkapan bahkan menyasar pengguna media sosial yang dianggap menyebarkan simpati terhadap musuh. Ini menunjukkan sisi gelap dari kontrol informasi selama masa perang. Penangkapan besar-besaran ini bisa jadi tamparan keras bagi Mossad. Reputasi mereka sebagai badan intelijen elit dunia dipertaruhkan jika terbukti 700 orang yang mereka rekrut kini berada di tangan Iran. Di sisi lain, ini juga menjadi modal politik dan propaganda kuat bagi rezim Iran yang ingin menunjukkan kekuatan kontra intelijen mereka di tengah tekanan militer dari Israel dan Amerika Serikat. Perang mungkin berhenti di medan tempur, tapi perang di balik layar, di bidang intelijen, masih membara. Iran dan Israel sama-sama memainkan perang bayangan yang tidak kalah berbahaya dari serangan militer langsung. Vladimir Putin kembali membuat dunia tegang. Dalam pidato terbarunya, Presiden Rusia menyatakan bahwa seluruh Ukraina adalah milik kami. Sebuah klaim yang langsung memicu kecaman internasional. Apakah ini pertanda Rusia akan menyerbu Ukraina lebih dalam lagi? Apakah ini akhir dari harapan perdamaian di Eropa Timur? Berikut informasi selengkapnya.
Vladimir Putin kembali membuat dunia tegang. Dalam pidato terbarunya, Presiden Rusia menyatakan bahwa seluruh Ukraina adalah milik kami, sebuah klaim yang langsung memicu kecaman internasional. Apakah ini pertanda Rusia akan menyerbu Ukraina lebih dalam lagi? Apakah ini akhir dari harapan perdamaian di Eropa Timur? Pada 20 Juni 2025, dalam Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg, Putin membuat pernyataan provokatif. Putin menegaskan bahwa Rusia dan Ukraina adalah orang sebangsa, dan oleh karena itu secara teori Ukraina adalah milik Rusia. Ucapan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan mengapa Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina sejak 2022. Pernyataan Putin bukan hal baru. Sejak 2014 ketika Rusia mencaplok Crimea, Kremlin sudah menyebarkan narasi bahwa Ukraina bukanlah bangsa merdeka. Putin menyebut bahwa Rusia tidak pernah mempertanyakan kemerdekaan Ukraina setelah 1991, tapi menuding Ukraina telah meninggalkan netralitas. Namun, bagi Ukraina dan negara-negara Barat, narasi ini hanya pembenaran untuk agresi militer dan pencaplokan wilayah. Putin secara terbuka menyatakan tidak menutup kemungkinan pasukannya akan merebut kota Sami, wilayah timur laut Ukraina yang hanya 30 km dari perbatasan Rusia. Dia mengklaim pasukan Ukraina menembaki wilayah perbatasan Rusia dan bahwa Rusia telah menembus hingga 12 km ke wilayah Ukraina. Sami sendiri sering jadi lokasi baku tembak dan pernah dijadikan basis serangan balik Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia. Menanggapi klaim Putin, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiga, menyebut pernyataan itu menghina proses perdamaian. Ukraina menegaskan bahwa satu-satunya cara memaksa Rusia berdamai adalah dengan mencabut kekebalan hukum internasional mereka. Negosiasi damai antara Moskow dan Kiev makin menjauh. Syarat Rusia untuk gencatan senjata, penyerahan sukarela wilayah Ukraina yang telah diduduki. Artinya, Ukraina harus mengakui hilangnya Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia, dan Crimea, wilayah yang telah dianeksasi Moskow sejak 2014 dan 2022. Sami juga jadi titik panas ketika Ukraina menyerang balik ke Rusia lewat Kursk pada Agustus 2024. Laporan menunjukkan bahwa pasukan Rusia dibantu oleh ribuan tentara Korea Utara dalam menahan serangan balasan tersebut. Keterlibatan Korea Utara menambah kompleksitas konflik dan membuat blok Barat semakin waspada. Pernyataan Putin bahwa seluruh Ukraina adalah milik kami bisa jadi sinyal invasi babak baru. Bagi Barat, ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara. Akankah Sami jadi kota berikutnya yang direbut Rusia? Atau justru dunia akan menyaksikan konflik berkepanjangan tanpa ujung? Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen,
like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.